Struktur industri dan perekonomian dunia saat ini telah bertumbuh secara signifikan. Seiring terjadinya percepatan globalisasi ekonomi, di mana kegiatan produksi dan operasi serta alokasi sumber daya dilakukan dalam lingkup global. Pada saat yang sama, perdagangan, pelayaran, dan rantai transportasi global telah terbentuk secara bertahap. Perumusan masalah. Yang pertama, mengapa kegiatan logistik penting dalam industri dan masa ke masa? 2. Mengapa manajemen rantai pasok penting dalam aktivitas industri? 3. Mengapa memilih studi kasus yang akan diuraikan pada bab 3? 4. Apa permasalahan yang terjadi di perusahaan pelayaran saat menerapkan manajemen rantai pasokan? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah: yang pertama, mengetahui konsep logistik dan rantai pasokan. Yang kedua, mengetahui manajemen dalam rantai pasok. Yang ketiga, mengetahui transportasi dan distribusi dalam logistik dan rantai pasok di PT Sehasa 3 Sekawan. Yang keempat, memahami konsep pengadaan, pemilihan supplier, dan pembelian dalam konsep logistik dan rantai pasok di PT Sehasa 3 Sekawan. Yang kelima, mengetahui konsep warehouse dan material handling dalam logistik dan rantai pasok di PT Sehasa 3 Sekawan. Selanjutnya ada 1.4, yaitu mengapa kegiatan logistik penting dalam industri dari masa ke masa. Bisnis logistik merupakan salah satu sektor usaha yang saat ini memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, potensi komoditas Indonesia yang beragam juga menjadi peluang industri logistik. Keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar yang menjanjikan dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya ada 1.5, mengapa kegiatan logistik penting dalam industri dari masa ke masa. Pentingnya manajemen rantai pasokan dalam aktivitas industri karena supply chain management sangat penting dilakukan untuk memperlancar proses produksi dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Agar pengendalian supply chain bisa berjalan dengan efektif, maka diperlukannya adanya arus informasi yang lancar dan saling percaya antar bagian, baik itu pemasok, perusahaan, maupun konsumen. 1.6, mengapa memilih studi kasus yang akan kami uraikan pada bab 3? Kami memilih studi kasus pada PT Sehasa 3 Sekawan agar mengetahui apa manajemen rantai pasokan yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran sendiri memilih konsumen di luar masyarakat, melainkan pelaut-pelaut yang bekerja di kapal yang berlabuh di perairan Indonesia. Selain ingin mengetahui alur rantai pasokan perusahaan, kami juga ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi untuk menyalurkan barang ke kapal dan bagaimana cara perusahaan tersebut mengatasi masalah yang dihadapinya. Bab 2, kajian teori. 2.1, konsep logistik dan rantai pasok. Logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan dan seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan serta penghapusan material dan alat-alat. Secara umum, logistik memiliki 3 tujuan. Yang pertama, tujuan operasional ialah agar barang tersedia dengan jumlah yang tepat dan mutu yang memadai. Yang kedua, tujuan keuangan ialah agar tujuan operasional dapat terlaksana dengan biaya yang serendah-rendahnya. Yang ketiga, tujuan pengamanan ialah agar persediaan tidak terganggu oleh kerusakan, pemborosan, penggunaan tanpa hak, pencurian, dan nilai persediaan yang sesungguhnya dapat tercermin oleh sistem akuntansi. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama
bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Supply chain management adalah jaringan fasilitas seperti gudang, pabrik, terminal, pelabuhan, toko, dan rumah. Kendaraan seperti truk, kereta api, kapal, dan pesawat. Sedangkan logistik adalah apa yang terjadi di dalam rantai pasokan. Selanjutnya, ada pendekatan manajemen dalam rantai pasok. Supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Sedangkan supply chain management adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Selanjutnya, ada perbedaan logistik pada perusahaan manufaktur, jasa, freight forwarding, dan e-commerce. Yang pertama, manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, logistik berperan sangat penting. Salah satunya pada pergerakan produk dari pemasok ke manufaktur, memerlukan transportasi berbagai moda seperti sea freight, air freight, inland trucking, kereta api, dan transportasi antar moda. Selanjutnya ada jasa. Perusahaan penyedia jasa logistik memfokuskan diri pada layanan manajemen logistik dengan memberikan layanan yang bertujuan agar pengelolaan logistik dari pengguna menjadi lebih efisien dan efektif. Kita masuk pada bagian freight forwarding. Logistik adalah departemen yang dikelola oleh perusahaan itu sendiri, sedangkan perusahaan ekspedisi adalah perusahaan yang khusus menyediakan barang di tempat tertentu. Masuk pada bagian e-commerce. E-commerce pada dasarnya melakukan sourcing and delivery. Tujuan dari sourcing adalah mendapatkan barang-barang dari merchant atau supplier untuk diperdagangkan secara online. Sementara delivery menjadi hal yang paling penting dikarenakan delivery ini memastikan pengiriman barang yang dipesan customer dapat dikirim tepat waktu. Bab ketiga, studi kasus. Yang pertama adalah pengenalan perusahaan. PT Sahasa Tiga Sekawan adalah perusahaan pelayaran swasta berbentuk perseroan terbatas atau PT yang melakukan usaha jasa dalam bidang penyediaan barang kebutuhan sehari-hari kru kapal, pengurusan sertifikat kapal, pengurusan perizinan kapal, hingga menyediakan ruangan kapal laut untuk kepentingan mengangkut muatan maupun non-muatan dari suatu pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menjadi agen sebuah kapal adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh PT Sahasa Tiga Sekawan. Pada gambar di atas, terlihat barang mengalir dari titik asal pemasok yang dapat bereaksi aktif lebih dahulu. Aliran ini diteruskan ke bagian operasi yang menghubungi bagian produksi suatu pabrik atau suatu perusahaan penyedia jasa logistik. Berikutnya, ditindaklanjuti oleh bagian distribusi yang akan diteruskan ke kru kapal. Untuk memperoleh hingga menyalurkan barang tersebut, memerlukan transportasi sesuai dengan gagasan Yersin and Yildiz pada tahun 2012 sebagai berikut. Logistik concern all the activity required for goods to be made available to market, with purchase, order purchasing, inventory management, and transport among the most relevant. Setiap aliran yang menghubungkan antara dua bagian selalu diikuti oleh aliran informasi terhadap barang tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa aliran barang selalu didampingi oleh aliran informasi dengan arah berlawanan. Selanjutnya adalah aliran pembayaran rantai pasok PT Sahasa Tiga Sekawan. Dari aliran di atas, dapat dilihat bahwa surat permintaan diajukan terlebih dahulu oleh klien yang berisi permintaan list barang-barang yang klien butuhkan. Setelah menerima surat permintaan, PT Sahasa Tiga Sekawan segera membuat quotation atau surat penawaran harga yang berisi harga-harga dari list barang permintaan yang diajukan oleh klien. Setelah menerima surat penawaran harga, klien segera membuat surat pesanan yang nantinya akan diproses oleh PT Sahasa Tiga Sekawan. Setelah melalui proses aliran barang,
PT Sahasa Tiga Sekawan membuat surat pengiriman barang yang akan dihantarkan bersama dengan barang-barang yang dibeli oleh klien. Setelah menerima semua barang yang dipesan, klien membuat surat penerimaan pesanan sebagai konfirmasi bahwa barang yang diterima sudah lengkap. Apabila ada barang yang rusak, klien akan menerbitkan retur pembelian yang nantinya akan diberikan oleh PT Sahasa Tiga Sekawan dan akan digantikan dengan barang yang baru. Setelah semua barang telah diterima sesuai dengan pesanan, PT Sahasa Tiga Sekawan segera menerbitkan tagihan invoice yang akan diberikan oleh klien. Setelah mengecek kebenaran tagihan, klien akan membayar pesanan dan mengirimkan bukti pembayaran pesanan kepada PT Sahasa Tiga Sekawan.